Kita memberikan tema pada pagi hari ini, miskin tapi kaya. Ini merupakan sebuah paradok, ya. Paradok itu adalah dua pernyataan yang sepertinya bertentangan, tetapi tidaklah demikian. Tapi itu mengandung kebenaran, ya. Dan seringkali kita mendengar paradok yang seperti Yesus sampaikan kepada murid-muridnya, ya, barang siapa mau menjadi yang terbesar, hendaklah menjadi yang terkecil. Barang siapa meninggikan diri akan direndahkan. Barang siapa yang merendahkan diri akan ditinggikan. Ini namanya paradok, saudara. Tapi pada pagi ini mari kita belajar dari paradok yang ada di dalam kitab Wahyu ayat 2. Wahyu 2 ayat 8 sampai 9. Yuk kita baca sama-sama firman ini. Ya, 2, 3. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna, inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya. Dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaat iblis. Katakan amin, saudaraku. Rasul Yohanes mendapat suatu penglihatan ketika ada di Pulau Patmos. Ya, tentang jemaat yang ada di Smyrna ini, kita wahyu kepada jemaat di Smyrna menunjukkan bahwa
jemaat ini miskin, ya. Tetapi di sisi lain jemaat ini kaya. Berarti ada dua pemandangan, apa yang dipandang oleh manusia dan apa yang dipandang oleh Tuhan, saudara. Ya, dengan jelas dikatakan bahwa jemaat Smyrna ini miskin harta. Tetapi ya, di sisi lain jemaat ini dikatakan kaya. Dengan jelas dikatakan bahwa jemaat Smyrna ini miskin, tidak punya apa-apa, namun dia kaya rohani. Dan yang menjadi pertanyaan buat kita, saudara, yang mengapa mereka miskin, padahal kota Smyrna ini adalah kota yang makmur, kota yang kaya. Kota Smyrna adalah kota yang sangat indah dan letaknya sangat strategis karena dekat dengan pelabuhan, ya. Kota Smyrna ini sekitar 60 km dari kota Efesus. Nah, saudara, dan perlu juga kita ketahui, penduduk kota Smyrna ini sangatlah loyal dengan pemerintahan Kekaisaran Roma, sehingga banyak dibangun kuil-kuil untuk penyembahan kepada dewa-dewi mereka, penyembahan kepada Baal, ya. Dan salah satunya yang terkenal itu penyembahan kepada Kaisar Tiberius. Saudara dikasih Tuhan, lah jemaat di Smyrna ini miskin di antara kota yang makmur. Nah, saudara, dan apa yang menjadi penyebab jemaat ini miskin? Ada penyebabnya, saudara. Ya, bukan karena jemaat Smyrna ini malas-malas gak kerja, atau karena perekonomian gak merata, tetapi ada penyebab yang membuat jemaat di Smyrna ini menjadi miskin. Nah, saudara, apa yang menjadi penyebab jemaat ini miskin? Yang pertama, ya, jemaat di Smyrna ini ternyata memiliki prinsip, ya, memiliki integritas. Ketika jemaat Smyrna diminta untuk menyembah Kaisar Tiberius sebagai bentuk penghormatan rakyat Smyrna kepada Roma, jemaat Smyrna ini menolak. Bagi umat Allah, penyembahan itu hanya kepada Allah Yesus Kristus. Tidak ada penyembahan kepada ilah-ilah lain. Sehingga dianggap sebagai gerakan bawah tanah yang layak mendapatkan isolasi. Ya, mereka memang diisolasi baik di dalam pergaulan, di dalam usaha pekerjaan, ya, di dalam apa saja mereka dipersulit. Jadi ini bermuara pada sulitnya perekonomian jemaat di Smyrna. Namun mereka itu tidak berhenti untuk mencintai Tuhan. Mereka tidak berhenti untuk tetap mengabdi hanya kepada Tuhan Yesus. Meskipun keadaan mereka miskin, meskipun mereka keadaannya menderita, namun mereka mempertahankan untuk tetap hidup hanya mengabdi kepada Tuhan. Jadi apa yang dipandang dunia miskin, namun Tuhan memandang kaya. Karena apa? Karena iman kita yang kokoh, saudara. Dunia mungkin hanya melihat apa yang dilihat oleh mata, tetapi Tuhan melihat hati kita. Tetapi Tuhan melihat pribadi kita, integritas kita sebagai anak-anak Allah. Mengikuti Tuhan Yesus tidaklah mudah, saudara. Untuk mempertahankan iman ini penuh dengan tantangan, ya. Bahkan butuh perjuangan untuk tetap setia mengikuti Tuhan, ya. Dan jemaat di Smyrna ini menjadi contoh bagi kita, saudara, ya. Dan yang kedua, dia difitnah, ya, oleh orang-orang yang menamakan dirinya orang Yahudi, ya. Ada dua kelompok, saudara, ya, orang-orang Yahudi sejati dan orang-orang Yahudi yang hanya Kristen KTP istilahnya sekarang ini, ya. Dan Wahyu 2 ayat 9 mengatakan, aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya. Dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya, mereka adalah jemaah iblis.
Jadi Allah mengetahui orang-orang Yahudi yang berpura-pura. Orang-orang ini yang menyebabkan banyak penderitaan bagi jemaat di Smyrna, saudara. Ya, dan sama seperti Yahudi yang ada di dalam Yohanes 8 ayat 44. Yuk kita baca. Iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Jemaat Smyrna memang mengalami penderitaan, bukan hanya penderitaan yang biasa-biasa saja, saudara, tetapi penderitaan yang sangat kompleks. Ya, gereja Tuhan di zaman sekarang ini tidak semenderita pada zaman waktu gereja itu mula-mula, saudara. Apa pesan Tuhan kepada jemaat Smyrna dan kepada umat pilihannya pada zaman sekarang ini? Ada dua pesan. Yang pertama, jangan takut terhadap apapun yang akan kamu derita. Allah mengetahui apapun yang dihadapi oleh umatnya sampai hari ini, ya. Tuhan tahu kesusahan saudara, Tuhan tahu masalah saudara, Tuhan tahu penderitaan, tekanan, atau sakit penyakit yang saudara hadapi. Tuhan tahu segala sesuatu yang Tuhan izinkan. Tuhan ingin menguji supaya iman kita menjadi iman yang teruji. Amin, saudara. Saudara, kalau umat Kristen hanya diberikan kemudahan, hanya diberikan berkat-berkat saja, keenaan, saudara, lupa daratan, suatu saat ada pencobaan, imannya kandas, saudara. Oh, haleluya. Biarlah firman ini meneguhkan kita, ya. Yang pesan Tuhan yang kedua adalah hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Ya, Yesus memang tidak berjanji untuk menyingkirkan masalah hidup. Yesus tidak pernah berjanji memberikan kemudahan dan kenyamanan, ya. Tetapi Tuhan akan meneguhkan, setialah meskipun engkau miskin, setialah meskipun engkau tidak punya apa-apa, setialah meskipun kehilangan reputasi karena fitnahan. Oh, saudara, fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan, katanya, ya. Jadi jemaat di Smyrna ini difitnah, ada rumor-rumor yang tidak baik yang membuat jemaat di Smyrna ini menderita, penuh dengan tekanan, penuh dengan hinaan, himpitan. Setialah sampai akhir hidup kita. Yang melayani, tetaplah setia melayani. Pelayanan itu bukan satu hal yang mudah, saudara. Pelayanan itu kadang-kala tidak dihargai, tetapi saudara dihargai oleh Allah. Meskipun tidak ada yang menghargai saudara, meskipun saudara tidak mendapatkan reward dari setiap kita, ya, tetapi Allah memberikan reward pada masanya nanti. Tetaplah setia. Dan Yakobus 1 ayat 12, ayo kita baca di dalam Yakobus 1 ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Katakan amin, saudara.
Pulanglah dengan damai sejahtera Allah yang berlimpah-limpah, dan kekuatan Allah yang berlimpah-limpah akan tetap menopang kehidupan saudara dan saya. Dan berkat-berkat jasmani yang berlimpah-limpah akan memelihara kehidupan saudara dan saya mulai hari ini sampai Maranatha. Terima kasih Bapa, semua ini kami terima dalam persekutuan Allah Bapa dan Putranya yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan kita, dan Roh Kudus menjamin saudara dan saya akan menikmati setiap janji-janji Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya boleh katakan